Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, tentunya kita akan senang apabila murid-murid kita dapat membaca Al-Quran. Tapi, kondisi yang kita temui di dalam kelas tentu beragam, kan? Bisa jadi, tidak semua anak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Kita sebagai guru tentunya harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan murid, agar murid memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, guru perlu melakukan asesmen awal terlebih dahulu untuk melihat sejauh mana kemampuan murid dalam membaca Al-Quran. Dari asesmen awal yang pernah saya lakukan pada salah satu rombel di kelas 4, diperoleh data sebagai berikut. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak murid yang belum dapat membaca Al-Quran. Itu berarti kemampuan membaca Al-Quran murid masih rendah. Sebagai seorang guru, khususnya guru PAI, tentunya kita harus bisa membuat murid memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan tartil. Selain itu, tantangannya adalah bahwa murid dalam kelas memiliki kemampuan pada tingkat atau level yang beragam. Sehingga, kita perlu memberikan metode, materi, atau konten dan media pembelajaran yang beragam pula disesuaikan dengan level tingkatan tersebut. Lantas, bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi situasi dan tantangan tersebut? Salah satu strategi yang dapat kita lakukan adalah menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi dengan menggabungkan permainan atau games dan tutor sebaya. Saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan, yaitu bermain game dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Pertama-tama, sebelum pembelajaran, kita siapkan terlebih dahulu media pembelajaran dengan konten yang sesuai dengan tingkatan kemampuan murid. Media yang dibuat yaitu berupa tumpukan kartu atau flashcard yang berisi huruf-huruf hijaiyah terpisah dan tumpukan kartu lain yang berisi kata atau kalimat huruf hijaiyah bersambung. Kartu-kartu tersebut tentunya disesuaikan dengan materi pembelajaran yang dipelajari. Selanjutnya, setelah kita melakukan asesmen awal tadi, kita dapat membagi kelompok murid sesuai dengan tingkatannya. Khusus untuk murid pada level 4, mereka menjadi tutor sebaya yang membimbing teman-teman lainnya atau yang disebut dengan tuti. Guru berperan sebagai penguji apabila ada murid yang akan naik tingkat. Namun, jika diperlukan, guru dapat juga menjadi tutor. Kemudian dalam pelaksanaannya, tutor yang memimpin tuti pada kelompok level 1 dan 2 menggunakan metode permainan atau games tebak kartu. Tumpukan flashcard yang sudah dibuat sesuai tingkatannya dikocok terlebih dahulu agar teracak, kemudian tumpukan disimpan di meja secara tertutup. Kartu dibuka satu persatu dan dibaca oleh tuti. Kartu yang bisa dibaca oleh tuti disimpan di meja dalam keadaan terbuka. Sedangkan kartu yang belum benar dibaca, diberitahu cara membacanya oleh tutor, lalu disimpan kembali ke bawah tumpukan. Apabila tumpukan kartu sudah habis, permainan dapat diulangi kembali dari mengocok kartu. Sedangkan pada kelompok level 3, tutor bertugas untuk membimbing bacaan secara acak dengan memperhatikan penggunaan tajwidnya. Murid yang dianggap sudah lancar membaca diajukan oleh tutor kepada guru untuk tes kenaikan level. Materi yang diujikan oleh guru sesuai dengan tingkatannya. Bagi murid yang lulus tes kenaikan, maka dimasukkan ke dalam kelompok pada level berikutnya. Murid pada level 3 yang sudah lulus dapat dijadikan sebagai tutor dan membuat kelompok baru. Sedangkan bagi murid yang belum lulus, dikembalikan lagi kepada kelompok sebelumnya dan tutor diberitahukan kekurangannya. Oke, Ferel, gimana tanggapan Ferel terhadap pembelajaran tadi? Pak, awalnya banyak yang gagal, tapi
Oke, terima kasih. Penggunaan metode permainan atau games tebak kartu menggunakan media flashcard yang dibimbing oleh tutor sebaya mendapatkan hasil yang cukup baik. Dalam pelaksanaan games, murid terlihat senang dan seringkali tertawa ketika ada tebakan yang salah. Pembelajaran dari keseluruhan proses ini adalah bahwa guru perlu memperhatikan kebutuhan murid-muridnya agar mereka dapat termotivasi dan antusias untuk belajar. Jika motivasi belajar sudah baik, akan mendukung murid untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik pula. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah praktik baik bermain games dalam pembelajaran membaca Al-Quran menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Semoga kita semua dapat menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.